Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan berbahagia selalu. Malam hari ini saya akan membacakan cerita mengenai pesugihan. Kisah ini menceritakan seorang pemuda yang nyaris jadi tumbal pesugihan oleh bosnya. Begini cerita lengkapnya. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan sore itu. Akan tetapi, tiba-tiba saja bos memanggilku untuk datang ke kantornya. Dalam hati aku mengeluh, sisa jam yang bisa kugunakan untuk beristirahat harus terbuang begitu saja. Tapi ya tak apalah, mungkin saja bos sedang ingin memberiku bonus. Mungkin aja kan. Sesampainya di sana aku mengetuk pintu. "Permisi pak, ini bagus," kataku. Tak lama bosku menyahut dan segera menyuruhku masuk. Sebelumnya aku belum pernah memasuki kantor milik bosku ini. Namun aku pernah mendengar rumor kalau di pojok ruangannya selalu ada dupa yang dinyalakan. Saat aku masuk, ternyata desas-desus itu benar. Bau dupa semerbak menghinggapi hidungku. Tak hanya dupa, aku pun sempat melihat ada semacam sesajen yang diletakkan di sebelah dupa. Tak ingin berprasangka macam-macam, aku lalu duduk. "Gus, setelah ini kamu ikut saya ke rumah ya. Ada barang yang harus diangkut ke pabrik besok. Pak Burhan sedang cuti, jadi butuh tambahan orang untuk mengangkut barang-barangnya," kata Pak Bos. "Baik Pak," balasku sopan untuk menunjukkan sikap pegawai yang baik. Aku lalu menunggu Pak Bos untuk menandatangani beberapa berkas untuk beberapa saat. Setelah selesai, aku langsung membuntutinya dari belakang untuk menuju mobil. Saat aku menaiki kursi penumpang, entah kenapa bau yang ada di ruangannya sama persis dengan bau yang ada di mobil. Apakah sebegitu enaknya bau dupa sampai harus menaruh di mana-mana? Batinku. Meski kali ini baunya tidak terlalu menyengat, tapi tetap saja bau itu sedikit membuatku tak nyaman. Pak Bos menginjak pedal dan aku pun hanya terdiam sepanjang perjalanan. Begitu pula Pak Bos. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya kami sampai di rumah Pak Bos. Rumah itu besar, tingkat 2, dan kelihatannya mewah. Saat ini aku menerka-nerka, apakah selera Pak Bos memang sedikit berbeda dengan yang lain. Pasalnya, rumah besar tersebut tidak dilengkapi dengan penerangan yang memadai, melainkan hanya diberi lampu yang sudah redup. Seruan Pak Bos kemudian membuyarkan lamunanku. "Gus, ayo sini masuk," katanya. Aku lalu mengikutinya dari belakang. "Duduk saja di sini ya, saya mau memanggil karyawan yang bertugas dulu," kata Pak Bos. Ia lalu pergi ke dalam rumah sambil berteriak kepada pembantunya untuk mengambilkanku minum. Aku menuruti kata-katanya dan duduk di sofa. Setelah itu aku ternyata baru sadar kalau rumah itu juga bau dupa. Mungkin karena dari tadi aku selalu menciumnya, jadi hidungku sudah beradaptasi dengan bau tersebut. Atau bisa jadi bau dupa dari kantor Pak Bos dan mobilnya masih membekas di hidungku, sehingga aku masih menciumnya sampai sekarang. Entahlah. Saat aku menunggu, aku bertemu seorang anak perempuan yang dibawa pembantu Pak Bos. Setelah pembantu itu memberikanku minum. Kelihatannya sih anak Pak Bos. Namun anehnya, anak itu tidaklah seperti anak normal. Ia berada di atas kursi roda, sedangkan kedua telapak tangannya, seperti tertekuk ke atas. Kepalanya miring dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan liur. Akan tetapi meski kelihatannya tidak berdaya, anak itu memakai baju yang mewah. Sementara di tangannya ada banyak gelang emas. Memang sih ada rumor yang mengatakan kalau memang ada anak cacat di rumah Pak Bos.
Katanya anak itu sengaja dimanjakan karena tuntutan pesugihan. Rumor ini semakin dilebih-lebihkan setelah mengetahui ada dupa di ruangan Pak Bos. Tapi setelah aku melihat anak itu secara langsung, aku malah jadi prihatin. Orang-orang itu ngawur. Bosnya diberi cobaan kayak gini kok malah dirumorkan yang tidak-tidak, gumamku. Lama menunggu karyawan lainnya, aku jadi ingin kencing. Sementara itu Pak Bos juga tak kunjung menemuiku di ruang tamu. Aku lalu memutuskan bertanya letak kamar mandi di mana kepada pengasuh anak itu. Lurus saja, setelah itu belok kanan, ada pintu di sebelah dapur. Nah itu kamar mandinya mas, katanya. Aku lalu buru-buru menuju kamar mandi karena sudah tak tahan. Namun saat aku melewati sebuah pintu kamar, aku mendengar sayup-sayup suara Pak Bos yang sepertinya sedang membicarakanku. Tenang aja mah, aku sudah bawa bagus. Aku sudah ngecek weton dia dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di depan mah. Setelah ini tinggal kita eksekusi saja, samar-samar Pak Bos berkata kepada istrinya. Mendengar itu aku tidak jadi kebelet kencing. Entah apa yang dimaksud dengan eksekusi, tapi perasaanku benar-benar tidak enak. Tanpa pikir panjang aku lalu bergegas keluar dari rumah tersebut. Namun aku dicegat pembantu yang memberitahu jalan ke kamar mandi tadi. Mau kemana mas? Tanyanya dengan raut khawatir. Mau ngerokok bentar mbak, jawabku berbohong. Aku takut pembantu itu juga bersekongkol dengan Pak Bos sehingga aku terpaksa berkata demikian. Aku lalu berjalan hingga sampai di sebuah halte bus. Aku lalu pulang ke rumah dengan hati tak karuan. Ternyata rumor Pak Bos yang menggunakan pesugihan benar adanya. Sejak saat itu aku langsung mengundurkan diri dari kantor tanpa meminta persetujuan Pak Bos. Aku tidak ingin diincar menjadi tumbalnya lagi. Cerita yang kedua ini masih agak nyambung ya. Ini adalah kisah pemuda yang selamat dari hotel sarang arwah pesugihan. Langsung ya. Sudah lebih dari 2 jam Andi menuju hotel yang akan ditujunya untuk menginap malam itu. Dia baru saja pulang dari pekerjaannya yang ada di luar kota. Andi sendiri memang agak memaksakan diri untuk melakukan perjalanan pada malam hari. Ya, apalagi kalau bukan untuk segera bertemu keluarganya. Namun di tengah perjalanan, Andi mengantuk berat. Sebagai pengendara yang baik dan demi keselamatannya juga, ia tak mau ambil resiko. Saat itu juga dia memilih untuk mencari hotel untuk menginap semalam saja. Andi lantas mengetikkan hotel terdekat di aplikasi Google Maps di smartphone miliknya. Ia tak memperdulikan harga dan fasilitasnya. Yang penting paling dekat dan bisa segera ditempati oleh Andi. Akhirnya ia memilih hotel urutan teratas yang bisa ditempuh selama 30 menit perjalanan. Aplikasi tersebut kemudian menuntun Andi dengan suara khasnya. Setelah melewati jalan raya, aplikasi tersebut menyuruh Andi untuk berbelok ke suatu jalan pedesaan. Pada saat itu jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, sehingga jalan yang dilewati Andi terlihat sangat sepi. Mulanya Andi berpikir bahwa mungkin ia akan lewat saja. Tapi lama-kelamaan, Andi tak kunjung diarahkan kembali ke jalan besar. Mana mungkin ada hotel di tengah perkampungan sepi seperti ini, bukan? Gumam Andi. Keresahannya itu semakin menjadi-jadi ketika hampir 2 jam Andi tak kunjung sampai ke tempat tujuannya. Padahal tadi cuma 30 menit perjalanan. Aneh banget, kata Andi. Si mbak-mbak pengisi suara aplikasi tersebut berulang kali menyuruh Andi belok kanan lalu belok kiri seperti tak ada tujuan pasti. Atau memang Andi dibuat memutar oleh aplikasi ini? Andi memang kerap mendengar kalau terkadang aplikasi ini tak seakurat yang dibayangkan. Banyak kasus driver ojol atau traveler yang dibikin tersesat akibat arahan yang salah dari aplikasi ini. Andi lalu menghentikan mobilnya di sebuah jalan yang lagi-lagi sepi. Ia sekarang berada di tengah jalan panjang yang terbentang sawah di sebelah kanan dan kirinya, sepertinya milik warga desa yang dilewatinya tadi. Tapi tidak ada orang lain selain dirinya. Andi lalu mengambil ponsel yang semula ditempelkan di dashboard mobilnya.
Ia mengecek apakah sinyalnya sedang jelek dengan melakukan beberapa browsing. Tapi ini lancar kok. Kenapa sih dari tadi diputer-puterin terus sama mbaknya? Tanya Andi heran. Tiba-tiba ada yang mengetuk jendela pintu dari kursi penumpang. Sontak Andi kaget bukan kepalang. Ia buru-buru keluar mobil untuk mengecek siapa yang mengetuk tadi. Andi merinding bukan main. Dia tak menemukan siapapun di luar mobilnya selain dirinya sendiri. Andi lalu bergegas masuk ke kursi pengemudi dan menginjak gasnya keras-keras. Ia mau cepat-cepat pergi dari tempat ini. Setelah melewati jalan di persawahan tadi, Andi melihat jarak hotel di ponselnya tinggal 300 meter lagi. Akhirnya Andi menghela napas lega. Namun jalan yang dilewati Andi kini justru lebih aneh dari jalan persawahan tadi. Ia malah diarahkan masuk ke hutan. Memang ada jalan aspal di hutan tersebut, tapi apakah memang ada hotel di dalam hutan belantara seperti ini? Jalanan itu super gelap. Di depan hanya terlihat lampu sorot dari mobil Andi. Sementara di sepanjang kanan dan kiri Andi hanya ada deretan pohon jati yang sudah menggugurkan daunnya. Meski sangat menakutkan, Andi tak ingin berpikir macam-macam. Kali aja emang hotel ini konsepnya di tengah hutan. Siapa tahu ya kan? Sekarang orang kalau jualan suka unik konsepnya. Katanya menghibur diri sendiri. Tepat pada pukul 3 pagi, mbak-mbak pengisi suara aplikasi tersebut mengatakan kalau Andi sudah sampai di tempat tujuan. Akan tetapi, mbak-mbak itu mengatakan kata-kata aneh di akhir kalimat, yaitu hati-hati, khas dengan suara robot yang terdistorsi. Belum sempat memikirkan kata-kata aneh, Andi ternyata baru sadar kalau ia tidak benar-benar sampai di tujuan. Tidak ada satupun bangunan yang ada di depannya, melainkan hanya pepohonan dan lampu sorot mobil Andi. Ia mulai keringat dingin. Sialan, kutuk Andi kepada diri sendiri. Ia lalu memutar kemudi untuk segera kembali ke jalan besar. Namun hingga 1 jam lamanya, Andi hanya berputar-putar di dalam hutan tersebut. Ia benar-benar frustrasi sekarang. Tolong, jangan ganggu saya. Saya hanya ingin beristirahat saja, teriak Andi di dalam mobil sambil sesenggukan. Andi sudah hilang kesabaran. Ia kini menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi, meski dengan jarak pandang yang pendek di tengah kegelapan hutan. Tiba-tiba, ada sosok wanita berpakaian serba putih dari arah depan. Andi lalu membanting setir ke arah kiri yang tak ada jalan aspalnya. Nahas, mobilnya menabrak sebuah pohon jati. Mobilnya rusak parah dan Andi jatuh pingsan. Andi merasakan pipinya ditepuk-tepuk oleh tangan seseorang. Ia perlahan membuka matanya. Andi samar-samar melihat sepasang suami istri yang membawa kayu kering di pundak mereka. Ia perlahan dituntun dari posisi tidur di kursi tengah mobilnya untuk duduk. Anak muda, apa yang sudah terjadi semalam? Tanya sang istri. Andi masih belum sepenuhnya sadar. Ia masih memegangi kepalanya yang darahnya mulai mengering. Andi menyipitkan mata tatkala melihat matahari sudah di atas kepala. Saya menabrak pohon, Bu, jawab Andi dengan suara yang masih serak. Bagaimana kamu bisa masuk ke hutan ini? Sekarang sang suami bertanya. Saya kemarin ingin mencari penginapan. Lalu saya nemu hotel mawar yang paling dekat. Saya ngikutin maps, ternyata dibawa ke sini, jelas Andi. Suami istri tersebut lalu saling berpandang. Mereka seperti tahu sesuatu. Jadi gini nak, hotel itu bukanlah hotel biasa, tapi hotel gaib. Tempat itu adalah sarang arwah tumbal pesugihan. Mereka sengaja menggoda manusia untuk balas dendam. Untung saja kamu masih bisa selamat, karena biasanya orang yang mencari hotel itu tidak akan pernah kembali, kata sang istri. Oke, segitu cerita horor kita di malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam, selamat
beristirahat.